Perkenalkan, nama saya Riki Setianto dengan NIM 21101066 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Techno-Sociopreneur. Techno-Sociopreneur adalah gabungan dari kata teknologi, sosial, dan entrepreneur. Dalam konsep ini, seorang individu atau kelompok individu menggabungkan kemampuan bisnis dan keahlian teknologi untuk menciptakan solusi teknologi yang dapat memberikan dampak positif. Istilah Techno-Sociopreneur mulai populer baru-baru ini karena perkembangan teknologi yang begitu pesat. Techno-Sociopreneur biasanya dikaitkan dengan perusahaan startup karena banyak dari mereka yang memanfaatkan teknologi sebagai ladang bisnis. Skill-skill yang perlu dimiliki oleh seorang Techno-Sociopreneur. Yang pertama adalah penyelesaian masalah. Untuk menjadi Techno-Sociopreneur yang sukses, kamu juga perlu memiliki skill penyelesaian masalah. Dalam proses membangun bisnis, tak semua jalanmu akan berjalan lancar. Pasti banyak permasalahan yang tak terduga yang akan terjadi. Yang kedua adalah kerja sama tim. Techno-Sociopreneur yang sukses bukan ia yang menjalankan bisnisnya secara mandiri. Berjalan sendirian justru akan membuatnya semakin kesulitan berkembang. Techno-Sociopreneur bisa dikatakan berhasil jika ia mampu membuat tim yang kompak. Tim yang berjalan beriringan akan membuat perusahaan semakin kuat. Tim yang kuat ini terdiri dari orang-orang yang dengan berbagai latar belakang berbeda, yang bekerja sama mengembangkan perusahaan agar lebih maju. Yang ketiga ada decision making atau pengambilan keputusan. Bisnis adalah suatu dinamis yang bergerak cepat. Seorang Techno-Sociopreneur perlu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan peluang yang ada. Sekali peluang datang, ia tak akan datang dua kali. Oleh karena itu, Techno-Sociopreneur harus cepat mengambil keputusan ketika peluang itu datang. Perkembangan Techno-Sociopreneur di Indonesia. Perkembangan Techno-Sociopreneur di Indonesia ikut membaik seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia. Penelitian mengatakan bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan menempati peringkat 7 sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Hal ini karena pada tahun 2030 Indonesia akan mengalami puncak usia produktif. Masyarakat dengan usia produktif akan mendominasi Indonesia. Selain itu, pengguna internet yang semakin naik jumlahnya juga menjadi peluang bisnis di bidang teknologi ini. Techno-Sociopreneurship adalah kegiatan yang membutuhkan ketelatenan tinggi serta skill lain yang berhubungan dengan bisnis. Jika kamu ingin sukses, kamu perlu memiliki kepekaan dalam melihat peluang. Pentingnya Techno-Sociopreneur di Indonesia adalah yang pertama, meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Yang kedua, membuka lapangan kerja. Yang ketiga, mendorong perkembangan teknologi. Contoh-contoh yang sudah melakukan bisnis secara Techno-Sociopreneur adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah Bapak Nadiem Makarim, yang kedua Bill Gates, dan yang terakhir Elon Musk. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menjadi Techno-Sociopreneur yang siap bersaing. Yang pertama adalah mencari ide bisnis. Banyak hal yang bermula dari ide atau gagasan. Sebelum Facebook menjadi sebesar sekarang, awalnya media sosial ini juga hanya sebatas situs yang berisi informasi data dan informasi mahasiswa di sebuah universitas. Begitu juga dengan bisnis berbasis teknologi lainnya. Namun saat berbicara tentang arti Techno-Sociopreneur, ini saja tidaklah cukup. Pengertian Techno-Sociopreneur tidak bisa lepas dari peran teknologi. Pemanfaatan teknologi adalah kunci dari Technopreneurship itu sendiri. Meski demikian, Techno-Sociopreneurship pada dasarnya adalah tentang bisnis. Jadi ide yang dibangun tetap harus memiliki potensi bisnis untuk dimonetisasi. Yang kedua, paham teknologi. Anda bisa saja menjadi seorang Techno-Sociopreneur tanpa harus memiliki kemampuan mumpuni di bidang teknologi. Meski demikian, Anda harus paham tentang teknologi yang digunakan dalam bisnis yang akan dijalankan. Yang ketiga, kenali market. Misalnya dalam toko online, khususnya bisnis jualan pakaian batik, seorang Techno-Sociopreneur harus tahu siapa market bisnisnya. Siapa orang yang membutuhkan pakaian batik dan suka belanja dengan online. Itulah market yang harus difokuskan. Berangkat dari sini, Anda bisa merancang strategi bisnis yang efektif untuk menjangkau dan menarik perhatian mereka. Yang keempat, membangun tim.
Banyak bisnis yang awalnya dibangun oleh satu orang dan dijalankan sendirian. Saat bisnis masih kecil dan modal sangat terbatas, memang inilah satu-satunya jalan. Arti techno-sociopreneur memang tidak lepas dari kegigihan untuk meraih impian dalam dunia bisnis, terutama teknologi. Meski demikian, sepintar atau sekuat apapun orang tersebut, ada keterbatasan yang bisa dilakukan oleh satu orang. Pengertian techno-sociopreneur sebenarnya tidak hanya tentang membangun sebuah bisnis, namun juga tentang membangun sebuah sistem. Untuk menjalankan sistem tersebut, Anda membutuhkan tim. Tim inilah yang akan membantu banyak hal dalam menjalankan bisnis Anda. Yang kelima, mencari modal. Untuk mendapatkan modal, Anda bisa memulainya dari uang tabungan sendiri atau mencari investor. Meminjam uang di bank juga bisa menjadi salah satu opsi untuk menjadi techno-sociopreneur. Namun, jika ingin meminjam uang sebagai modal bisnis, sebaiknya diperhitungkan dengan cermat agar tidak terjebak pada hutang yang tidak produktif. Yang keenam, tetap berusaha dan pantang menyerah. Anda harus bekerja keras untuk menjalankan bisnis berbasis teknologi. Di masa-masa awal, bisnis Anda mungkin tidak menghasilkan pemasukan sama sekali. Namun disinilah letak ujian pemahaman akan pengertian techno-sociopreneur. Selama Anda berhenti berusaha, semua usaha yang dilakukan pasti akan memberikan hasil yang sepadan. Yang ketujuh, pasarkan bisnis. Setelah memiliki produk, mulailah dengan memasarkannya. Tanpa pemasaran, orang tidak akan tahu bahwa produk Anda benar-benar ada. Sesuai dengan pengertian techno-sociopreneur, pemasaran yang dilakukan sebaiknya juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Pemasaran ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Ada banyak media yang bisa dipilih sesuai dengan strategi pemasaran Anda. Misalnya melalui SEO atau media sosial atau forum online. Yang kedelapan adalah evaluasi secara berkala. Arti techno-sociopreneur tidak hanya terbatas pada menjadi pelaku bisnis berbasis teknologi. Dalam prosesnya, ada evaluasi yang harus dilakukan secara berkala. Apakah produk Anda mendapatkan respon yang positif atau justru sebaliknya? Apakah strategi pemasarannya sudah menjangkau market potensial? Hal-hal seperti ini harus selalu dievaluasi. Dengan evaluasi inilah seorang techno-sociopreneur bisa cepat mengambil sikap yang tepat. Yang sembilan, selalu bersiap dengan perubahan. Dunia terus berubah, begitu juga dengan dunia bisnis. Menjadi seorang techno-sociopreneur artinya seorang wirausahaan teknologi yang harus bisa merangkul perubahan dan menjadikannya sebagai teman. Jika bisnis yang dijalankan tidak memberikan hasil yang diharapkan, Anda harus terbuka untuk melakukan perubahan. Ada banyak bisnis yang dilakukan pivot sampai berkali-kali hingga menemukan bentuk terbaiknya. Setelah memahami pengertian techno-sociopreneur, Anda juga harus terbuka dengan hal-hal seperti ini dan siap melakukan perubahan saat diperlukan. Yang ke-10, hilangkan ego. Ego tidak hanya menghambat seorang techno-sociopreneur untuk bekerja sama. Ego juga membuat seorang pelaku bisnis terjebak pada nilai-nilai lama yang mungkin tidak lagi relevan.